Hai sobat penonton setia, apakah kalian sehat-sehat saja? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Witch Part 2. Di mana di awal film kita melihat sebuah bus yang penuh dengan mahasiswi dan siswa. Terlihat mungkin mereka ingin berlibur, dalam keadaan senang dan gembira mereka bernyanyi dan bersorak ria. Tapi seorang gadis dan temanya hanya mengobrol tentang cowok sedangkan yang lain terus bernyanyi dan bergembira. Sedangkan gadis baju merah hanya duduk sambil memegang perutnya. Tidak lama kemudian semua para siswa tertidur pulas. Dan salah satu siswa terbangun dan melihat lokasinya yang bukan tujuan mereka. Lalu beberapa pria di bus itu langsung melempar gas air mata dan mereka memakai masker tahan gas, lalu semua jadi kacau dan mulai dihajar satu persatu. Sedangkan gadis baju merah dibawa oleh para pria itu dan siswa lainnya dihajar habis-habisan oleh pria berpakaian aneh. Saat gadis baju merah sadar, dia melihat dan mendengar sebuah berita bus yang ditumpanginya itu jatuh ke parit dan semua penumpang tewas. Lalu terlihat seorang wanita, dia terlihat sepertinya baik. Gadis itu berkata ada anak wanita itu mengatakan, iya aku tahu, bahkan dia akan punya saudarinya. Lalu muncul lagi wanita yang sama persis satu lagi, dia berkata apa kau pura-pura tak tahu. Dan sekarang filmnya dimulai. Pada musim dingin terlihat ada gadis berpakaian hitam, lalu muncul teman lainnya yang persis sama pakaian mereka. Di tempat lain terlihat banyak pembasmian orang-orang oleh sekelompok bertopeng masker. Dan tiba-tiba seorang gadis terbangun dalam keadaan sudah berlumuran darah. Dia pun bangun dan melihat sekelilingnya yang penuh dengan pembasmian. Sehingga gadis itu keluar sampai terlihat sekeliling yang hanya ada salju dan laut di depannya. Tapi gadis itu terus berjalan tanpa memakai alas kaki di atas salju dan tiba-tiba kepalanya merasa sakit dan semua di sekelilingnya mengambang terapung. Tapi tak lama kemudian suasana kembali normal. Sekarang terlihat beberapa mobil dan juga pria di dalamnya. Dan ternyata dia menemui wanita direktur baik yang menangkap gadis baju merah. Sedikit basa-basi lalu direktur baik langsung pada pokok masalah dan mengatakan insiden ARK yang meloloskan salah satu gadis target menurut mereka berbahaya. Gadis yang lolos tadi terus berjalan tanpa merasakan kakinya kedinginan karena salju. Sampai dia menemukan jalan aspal, lihat kiri kanan tiba-tiba datang satu mobil dan hampir saja tertabrak. Lalu mobil itu mundur dan sopir bertanya karena tak ada jawaban, mereka pun langsung bawa masuk gadis itu ke mobil mereka. Saat di dalam mobil ternyata ada wanita lain yang khawatir gadis itu. Mereka baru tahu itu di bajunya darah beneran. Saat mereka memegangnya gadis itu dengan sabar ngomong lepaskan dia. Tapi mereka malah meremehkan gadis itu. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan akhirnya mereka semua pensiun dari dunia. Sedangkan wanita tadi sadar dan melihat gadis itu baik-baik saja. Saat wanita itu mau pergi tapi tidak tega dan akhirnya membawa gadis itu bersamanya. Wanita itu menghubungi teman dokternya dan mereka pun bertemu. Tapi tiba-tiba gadis itu pingsan saat mereka melihatnya, lalu wanita dan dokter itu langsung membawanya bersama mereka. Kemudian dokter itu mengeluarkan semua bekas tembakan dan anehnya gadis itu sembuh dengan cepat sehingga dokter pria merasa aneh. Ternyata wanita itu namanya Kyung Hee. Sedangkan dokter itu dia dokter hewan. Saat dokter hewan itu mau mengatakannya tapi tidak jadi. Seorang petugas wanita terlihat sambil sekarat melepaskan pelurunya saat melihat ada pergerakan. Ternyata mereka adalah petugas polis yang sengaja menghabisi para ART itu. Lalu wanita petugas langsung dijemput dan pulang ke rumah, anehnya luka wanita petugas itu sembuh dengan cepat. Sekarang terlihat wanita Kyung yang membawa gadis itu pulang bersamanya, dia terlihat senang dan tersenyum. Saat sampai ke rumah terlihat adik wanita itu marah pada kakaknya karena sudah lama tidak pulang. Kemudian mereka sarapan tapi gadis itu hanya melihat saja, tapi saat mereka asyik bertengkar gadis itu pun langsung melahap semua makanannya. Setelah siap makan gadis itu langsung diberikan kamar tidur untuknya. Direktur baik mengatakan jika gadis itu model sempurna yang sangat ingin dibuat. Dan ternyata gadis baju merah dibawa hanya untuk eksperimen mereka. Direktur baik meminta agar wanita petugas menghabisinya. Saat wanita petugas dan rekannya jalan pulang, ternyata ada yang mengikuti mereka dan tiba-tiba inilah yang terjadi.
Ternyata mereka adalah anak buah pria teman wanita petugas. Sekarang terlihat gadis yang terlihat hidungnya keluar darah. Lalu kepalanya mulai sakit lagi dan mendengar suara misterius, lalu semua benda melayang tapi tak lama kemudian mulai normal lagi. Saat melihat keluar, gadis itu melihat banyak mobil berdatangan ke rumah wanita Kyung. Dan ternyata mereka punya masalah dengan wanita Kyung Le. Dengan berani dan gagah wanita Kyung Le memegang senapan tapi mereka tidak terlihat takut. Pria itu malah meledek wanita Kyung dan merendahkan ayahnya yang sudah meninggal. Karena pria itu tidak mau bertele-tele, dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar wanita Kyung Le. Adiknya pun tak terima, dia mencoba membantu kakaknya tapi tetap saja mereka bukan tandingannya. Dan pria itu juga mencari orang yang telah membuat anak buahnya tewas saat di mobil. Pria itu pun langsung pada titik masalah dan meminta wanita Kyung Le menandatangani surat penyerahan tanah tempat mereka tinggal itu. Tapi wanita Kyung Le tetap tidak mau dan memilih untuk mempertahankan hak milik mereka. Dan yang lebih parah, ternyata mereka masih berhubungan saudara karena pria itu serakah, dia tetap akan merebut tanah milik wanita Kyung Le. Karena pria serakah itu banyak anak buah, dia pun mulai menghajar mereka berdua tanpa perlawanan. Lalu terlihat gadis itu di atap dan langsung melompat tanpa terjadi apa-apa, dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Sehingga membuat pria serakah jadi tak stabil dan terlihat seperti orang tak waras. Lalu wanita Kyung Le melerainya dan menyuruh dia pergi dari situ. Dalam keadaan syok, pria serakah dan anak buahnya langsung bergegas pergi dari situ. Saat wanita Kyung Le mengobati adiknya, dia pun memikirkan keberuntungan bisa melihat gadis kuat itu di depan matanya. Sekarang terlihat pria bos menemui wanita petugas, tapi anehnya mereka tidak berbicara panjang lebar. Mereka hanya berbicara sedikit kata saja, lalu wanita petugas pergi dari situ dan masalah selesai. Sekarang terlihat anak buah pria bos ingin pergi ke suatu tempat yang ditugaskan mereka, ini semuanya punya kekuatan super. Kemudian pria serakah mendatangi dokter hewan dan mencari informasi tentang gadis yang menghajarnya saat di rumah wanita Kyung Le. Tapi dokter hewan itu pertamanya tidak tahu maksud kedatangan mereka. Karena pria serakah itu jahat dan tak ada negosiasi, sehingga dokter hewan itu langsung diambil jarinya. Pria serakah itu punya rencana untuk menyerahkan gadis itu pada orang yang mencarinya. Sedangkan adik wanita Kyung sedang menunjukkan video YouTube pada gadis itu. Dia berharap jika gadis itu mau membuat video YouTube dan bisa mendapatkan uang dari YouTube. Tapi gadis itu tidak bisa melihat makanan. Saat sampai ke supermarket, dia pun melihat-lihat makanannya tapi tak sengaja melihat makanan siap saji. Dia pun langsung ke sana dan mencoba makanannya dengan tergesa-gesa tanpa peduli orang lain melihatnya. Adik wanita Kyung sibuk mengejarnya, lalu wanita Kyung menerima telepon dan ternyata dia pergi membawa dokter hewan itu yang sakit akibat diambil jarinya oleh pria serakah. Pria dokter mengatakan lebih baik lepaskan gadis itu agar tidak jadi masalah. Tapi wanita Kyung tidak bisa melakukan itu karena dia sudah menyelamatkan dirinya. Saat keluar dari situ, wanita petugas menemui wanita Kyung. Sedangkan pria serakah sibuk negosiasi tentang keberadaan gadis itu. Dan saat pria serakah masuk ke ruangnya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Kemudian pria serakah mulai diinterogasi oleh anak buah pria bos tentang keberadaan gadis itu. Mereka tidak bisa negosiasi bertele-tele, jika itu terjadi pria serakah bisa pensiun dari dunia. Di tempat lain, adik wanita Kyung masih saja berusaha membujuk gadis itu bisa melakukannya di depan kamera. Tapi tetap saja gadis itu masih pada pendiriannya. Lalu dia mencoba mengangkat semua benda dengan kekuatannya. Pertama adik Kyung tidak melihatnya, tapi saat dia melihat semua benda berterbangan, saat itulah dia mulai senang dan gembira. Wanita Kyung kembali dan ingat saat bertemu dengan wanita petugas, tapi dia masih terlihat ragu. Sedangkan wanita petugas dan rekan-rekannya sibuk mempersiapkan peralatan untuk penyerangan gadis itu. Tidak hanya wanita petugas saja yang melakukan tugas itu. Ternyata anak buah pria bos juga mulai menuju titik terang keberadaan gadis itu. Sedangkan adik wanita Kyung dan gadis itu masih tidak tahu apa-apa dan asyik menonton TV. Wanita petugas terlihat standby di lokasi untuk penyerangan. Wanita Kyung mencemaskan antara baik dan buruk, sedangkan wanita petugas dan rekannya siap dengan senjata. Lalu wanita Kyung mengatakan larilah, dan tiba-tiba sekelompok anak buah bos pria juga sedang menuju rumah wanita Kyung.
Ternyata di sana juga ada pria serakah serta anak buahnya. Adik wanita Kyung menyuruh gadis itu melarikan diri dan berharap akan bertemu lagi. Sedangkan pria serakah langsung menghabisi wanita Kyung. Adik Kyung berteriak kakaknya dihabisi. Anak buah wanita petugas melepaskan roketnya. Dan tiba-tiba mereka semua terlibat pertarungan yang luar biasa. Karena di antara mereka jika terluka akan sembuh dengan cepat. Pertarungan tetap harus dilakukan karena mereka tetap ada titik kelemahannya masing-masing. Sedangkan pria serakah masih saja terus membuat adik Kyung marah tapi dia tetap tidak bisa apa-apa. Lalu wanita petugas melumpuhkan pria serakah dan menyuruh mereka pergi. Tapi anak buah bos pria mengeluarkan jurus berdua langsung melepaskan serangan terhadap anak buah pria bos. Tapi mereka tidak terkena sasaran karena kekuatan super mereka susah untuk diserang. Karena kekuatan mereka dan kalah dalam jumlah sehingga wanita petugas dan rekanya mulai lemah dan kalah. Lalu wanita petugas menyuruh adik Kyung pergi dari sana tapi keburu dihabisi oleh pria serakah tapi wanita petugas melindungi adik Kyung karena pelurunya tembus maka adik Kyung pun pensiun juga dari kehidupan. Dan sekarang terlihat gadis itu bangun dari pingsannya dan melihat kembang api sambil terbayang kebersamaannya dengan keluarga wanita Kyung. Lalu anak buah bos pria menemukan gadis itu dia terlihat sombong saat berbicara dan mulai menyerang tapi tiba-tiba wanita penyerang itu dengan mudah dilumpuhkan oleh gadis itu tanpa banyak bicara. Sedangkan wanita petugas mulai marah tapi pertarungan antara anak buah bos pria mulai berlanjut kembali dan pertarungan sangat sengit itu terjadi tapi karena pergerakan anak buah bos sangat lincah membuat wanita petugas terkena serangan. Pria rekan petugas wanita mencoba sebisanya tapi tidak membuahkan hasil apa-apa karena mereka sepertinya tangguh. Tiba-tiba gadis itu muncul dan melihat keluarga Kyung sudah pensiun. Anak buah bos pria terlihat meremehkan gadis itu. Tapi dia tetap tidak banyak bicara dan hanya memandang mereka saja. Anak buah bos pria tetap saja merendahkan dan menganggap remeh gadis itu. Dan inilah yang terjadi bila menganggap remeh gadis pendiam seperti dia. Mereka pun mulai dihajar dengan kekuatan yang dimiliki oleh gadis itu. Tanpa bergerak saja mereka diserang dan dihajar habis-habisan tanpa ampun. Satu persatu dari mereka dihabisi oleh gadis itu tanpa perlawanan yang berarti. Lalu rekan anak buah pria bos datang dan sepertinya dia mengenal gadis itu dan ternyata wanita itu adalah kakak si gadis itu. Lalu menghabisi anak buah pria bos lalu kakak gadis itu menghampirinya dan ternyata dialah yang membiarkan gadis itu lolos dari Ark. Kemudian kakak gadis itu yang terlahir sebagai lembaran di Ark mengajak gadis itu adiknya untuk mencari ibunya yang ternyata gadis baju merah yang saat dimulai film. Kakak gadis itu mengajak untuk mencari ibu mereka. Tapi gadis itu melihat keluarga wanita Kyung dan merasa sakit di hatinya melihat keluarga Kyung tidak bergerak. Kakak gadis itu memberikan sesuatu dan dia hanya bisa memilih salah satu untuk hidup. Tapi kakak gadis itu memilih membawa adiknya untuk mencari ibu mereka. Dan sekarang terlihat di rumah direktur baik dia mulai khawatir jika gadis itu akan mencarinya lalu menghabisi dirinya. Dan ceritanya pun habis di sini guys. Terima kasih atas semua perhatian pemirsa dan dukungan kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, bagikan dan subscribe jika konten ini menarik untuk pemirsa. 조절하기 정말 유치하게 지금